Halo semua, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Selamat datang kepada peserta didik baru di SMA Negeri 1 Siantar tahun 2021. Ada pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang berarti tidak kenal. Supaya kamu mengenal ibu, maka ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rumondang Sihombing. Biasa dipanggil Ibu RMD. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Siantar, mengampu mata pelajaran geografi. Materi MPLS yang saya bawakan hari ini adalah pendidikan karakter dan budaya positif di sekolah. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Karakter adalah sifat atau watak, akhlak atau kepribadian dari seseorang yang mereka pelajari semasa mereka hidup. Jadi pendidikan karakter adalah pendidikan yang sistematis dan terencana untuk mendidik, memberdayakan, dan mengembangkan peserta didik agar dapat maksimal dalam mengembangkan karakter secara pribadi, sehingga individu tumbuh menjadi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Ciri-ciri dasar dari pendidikan karakter. Yang pertama, otonomi. Pada posisi individu yang memiliki otonomi, di sana seseorang yang menginternalisasi sebuah aturan dari luar sampai menjadi nilai secara individu. Yang kedua, keteraturan interior. Setiap tindakan dalam kehidupan keseharian dinilai dari berbagai aspek yang diukur dalam bentuk hierarki nilai. Artinya, nilai adalah sebuah pedoman yang bersifat normatif dalam tindakan individu tersebut. Yang ketiga, kohesi. Secara positif akan memberikan keberanian terhadap individu yang memiliki keteguhan prinsip dan tidak terombang-ambing pada situasi yang baru. Yang keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan seseorang guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan kesetiaan adalah dasar bagi penghormatan atas komitmen yang mereka pilih untuk kelanjutan hidupnya. 5 nilai karakter utama atau yang prioritas. Yang pertama, religius. Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalisme. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Yang ketiga, gotong royong.
mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu membantu menyelesaikan persoalan bersama. Yang keempat, integritas. Upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Yang kelima, mandiri. Tidak tergantung kepada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Kelima, nilai karakter tidak dapat berdiri sendiri, tapi saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak yang meliputi hal yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang syarat akan moralitas dan religiusitas. Yang kedua, mengembangkan potensi diri anak yang meliputi potensi nurani atau afektif sebagai seorang manusia dan bagian dari warga yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab anak sebagai tonggak penerus bangsa atau generasi muda. Yang keempat, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai sebuah area belajar yang nyaman, aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta kepemilikan atas budaya dan penuh kekuatan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi seorang yang mandiri, berwawasan, berilmu, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Fungsi dari pendidikan karakter. Pertama, mengembangkan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap diri manusia untuk menjadi pribadi yang bisa berpikir baik dan juga memiliki perilaku yang baik. Yang kedua, membangun dan memperkuat perilaku peserta didik yang hidup di tengah masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, membangun dan juga meningkatkan keberadaban dan karakter bangsa yang memiliki daya kompetensi yang tinggi dalam hubungan internasional. Kegiatan-kegiatan pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter di sekolah. Pertama, kegiatan kokurikuler ini menguatkan kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bersifat minat siswa dan pengembangan diri siswa. Kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah. Pertama, acara bendera. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib, dan lagu daerah. Kemudian membaca buku non-pelajaran yang disebut juga dengan literasi untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir siswa. Kemudian refleksi dan doa bersama. Refleksi dilakukan di akhir setiap pelajaran. Berdoa dilakukan di awal masuk kelas dan di akhir di pelajaran akhir mau pulang sekolah. Kemudian pendidikan karakter dengan orang tua dilakukan Sabtu dan Minggu
yaitu siswa berinteraksi dengan orang tua dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Budaya positif sekolah. Budaya sekolah adalah merupakan nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. 5 budaya positif sekolah pembentuk karakter positif. Yang pertama, gerakan literasi menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang lagi digalakkan sekarang, yaitu berliterasi. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang tujuannya mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Seorang peserta didik akan terbiasa dengan berbagai macam kegiatan positif. Jadi yang ekstrakurikuler, ada itu yang pengembangan diri, ada itu yang olimpiade sains. Kita lanjut, menerapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar. Soalnya tadi berdoa, menyanyikan lagu wajib atau lagu daerah. Kemudian membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Misalnya kalau ada siswa yang kena musibah, siswa yang lain spontan untuk membantu baik tenaga maupun materi. Kalau ada siswa yang bermasalah, jangan langsung dibully, tapi mari kita rangkul. Kemudian menetapkan tata tertib sekolah. Tata tertib merupakan benteng pembatas antara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, antara yang baik dan yang tidak baik. Salah satu budaya positif di sekolah yang perlu dikembangkan adalah membuat kesepakatan kelas antara guru dengan murid. Guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Isinya mengenai peraturan di kelas yang idenya dari siswa disepakati dan dijalankan bersama antara guru dengan siswa. Setelah terbentuk kesepakatan kelas, maka hasil kesepakatan kelas itu dituliskan di kertas atau di karton, ditandatangani bersama guru dan semua peserta didik yang ada di kelas itu. Kemudian kesepakatan kelas tersebut ditempel di dinding di bagian depan, tujuannya agar mudah dilihat dan diakses oleh peserta didik yang ada di kelas. Ini adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang baru kami buat di kelas 12 IPS 2. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Itu menurut Eleanor Roosevelt. Sekarang demikianlah materi yang saya sampaikan untuk MPLS, pendidikan karakter dan budaya positif di sekolah. Sekarang ayo kita berefleksi. Yang perlu kamu refleksi adalah pertama, mengapa perlu mempelajari pendidikan karakter? Yang kedua, tuliskan nilai karakter yang kamu ketahui. Yang ketiga, dari nilai karakter yang kamu ketahui, karakter apa yang sudah kamu miliki?
dan karakter apa yang harus kamu tingkatkan atau kamu kembangkan lagi. Mengapa itu kamu pilih? Hasil refleksinya silahkan ditulis di kertas. Nanti dikumpulkan kepada panitia pelaksana MPLS di SMA Negeri 1 Siantar tahun 2021. Demikianlah hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Horas.